Banyak yang mengira kalau membeli perangkat audio berkualitas saja sudah cukup. Padahal kualitas suara yang enak didengar itu nggak cuma ditentukan dari perangkatnya saja, tapi ada faktor penting yang bikin sistem audio mobil itu enak didengar. Nah, buat teman-teman yang mau bangun sistem audio mobil yang lebih serius dan mengejar kualitas suara terbaik, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Yuk langsung aja kita bahas bareng Ko Andre dari Audio Plus. Pertama, kualitas audio standar pabrik itu untuk mobil-mobil kelas menengah ke bawah ya, itu tidak full range. Jadi biasanya hanya terpasang sebuah mid-range saja di pintu. Jadi bunyinya kalau untuk dengar berita cukup, tapi ketika kita dengar musik full range, tidak ada tweeter, tidak ada bass, jadi kita merasa musiknya tidak lengkap. Nah, kalau kita naik ke mobil premium, memang ada semua itu, udah ada tweeter, udah ada subwoofer, jadi full spektrum udah lengkap ya, bisa cukup untuk dengar musik. Tetapi sekali lagi kualitasnya terbatas. Hal ini berkaitan dengan harga yang dipatok oleh OEM pabrikan mobil. Nah, sama seperti kalau kita pasang kaca film aftermarket, walaupun mereknya sama dengan yang OEM terpasang di mobil, tentunya kualitasnya juga berbeda. Yang ketiga, tentunya di OEM mobil itu terbatas DSP yang dipasang. Yang keempat, peredamnya sedikit sekali, sehingga mobilnya bergetar semua ketika kita dengar musik. Jadi, suaranya tidak bisa optimal. Referensinya itu adalah di absolute sound. Absolute sound itu maksudnya demikian, kita dengar langsung alat musik itu ketika dimainkan. Jadi kalau kita dengar biola atau violin aslinya, piano aslinya, drum aslinya, itulah referensi kita di absolute sound. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa mendengarkan di absolute sound tadi? Ya, kita terpaksa mendengarkan sistem referensi. Referensi itu bisa didapatkan di home audio maupun di car audio. Kriteria suara yang bagus itu menurut saya ada yang pertama seimbang ya. Seimbang itu dalam pengertian high, mid, low-nya itu seimbang sama kencangnya. Yang kedua, ada kesan dinamik atau live, hidup gitu. Seperti kalau kita nonton musik itu kan hidup. Ketika dia main drum, energinya semua ada. Yang ketiga itu detail, kita gampang gitu dengerin satu persatu alat musiknya di mana, separasi antara alat musik dan penyanyi itu mudah. Nah, yang keempat itu musikalitasnya. Apakah si penyanyi seperti pidato seperti saya bicara ini atau ada alunannya. Nah, ketika ini semuanya tercapai, nah itu suaranya baru bagus. Modal yang paling utama tentunya adalah produk. Karena produk yang satu dengan produk yang lainnya, contoh speaker ya, speaker satu dengan speaker lainnya itu suaranya sangat berbeda. Demikian juga amplifier satu dengan amplifier lainnya, DSP satu dengan DSP lainnya, itu suaranya sangat berbeda jauh. Jadi yang pertama kita harus dengarkan kualitas produknya itu seperti apa. Yang kedua, kita bisa juga lihat spesifikasi. Walaupun memang alat ukur atau spesifikasi tadi bukan telinga kita, tapi itu memberikan guidance atau patokan supaya kita tidak salah arah ketika memilih produknya. Nah, yang ketiga yang jarang orang sebutin nih, tapi ini menurut saya paling penting, livable. Apakah kita bisa tuh hidup dengan sistem atau produk itu untuk jangka waktu lama? Misalkan nih kita di mobil menyetir jarak jauh 6 jam, 8 jam. Apakah kita masih bisa menikmati sistem audio kita itu? Nah, kalau bisa, ini produk yang saya sebutnya livable, bisa dinikmati untuk jangka panjang. Perangkat audio yang bagus tentunya harus didukung oleh instalasi yang bagus juga dan tuning yang bagus juga. Baru performanya bisa optimal. Dari segi instalasi, yang paling mempengaruhi kualitas suara itu adalah penempatan dan arah speaker. Itu sangat krusial. Contohnya ketika speaker itu kita taruh di sudut, dia ada penguatan dari dinding-dindingnya, seperti suara saya ini nih.
Suaranya jauh berbeda ketika dia di sudut dengan ketika dia di tengah atau terlepas. Demikian juga dengan arah speaker. Arah speaker sangat menentukan, seperti ketika saya berbicara lurus seperti ini, on axis, dan ketika saya bicara seperti ini, off axis, suaranya jauh berbeda. Nah, disinilah diperlukan kualitas instalasi yang benar-benar baik. Nah, yang kedua itu speaker membutuhkan box atau membutuhkan free air. Ini harus kita pelajari dulu karakter speakernya. Tidak semua speaker bagus di box, tidak semua speaker bagus di free air. Nah, yang ketiga, kekokohan dari dudukan speaker tadi dan kekokohan mobilnya sendiri. Kenapa demikian? Speaker itu ketika ada di dalam ruang pengukuran, responnya itu bagus ya, flat. Kenapa di mobil menjadi bergejolak, ada gunung, ada lembah gitu, ada peak, ada deep. Itu semua terjadi karena salah satunya mobilnya bergetar atau dudukan speakernya bergetar, tidak rigid. Getaran ini ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Nah, faktor keempat dari instalasi adalah pengaturan kabel. Ketika kabelnya kita atur di dalam mobil, itu hasil suaranya berbeda. Ketika kabelnya sejajar, maka terjadi induksi, interferensi, maka kualitas suaranya menurun. Ketika kabelnya kita atur bersilangan, seperti 90 derajat, maka tidak terjadi atau minim interferensi, kualitas suaranya lebih baik. Ada beberapa faktor yang membuat car audio atau audio mobil ini unik dibandingkan home audio. Yang pertama, kita duduknya tidak simetris di tengah speaker, tetapi kita kalau di Indonesia ya duduknya drivernya di sebelah kanan, sehingga jarak kita ke speaker kanan lebih dekat daripada jarak kita ke speaker kiri. Maka yang kita dengar panggungnya itu sempit, hampir semuanya ada di kanan. Nah, yang kedua, kita ini seperti pabrikan home speaker. Kita ini milih-milih drivernya, tweeternya apa, mid-range-nya apa, mid-bass-nya apa, lalu kita taruh di mobil, kita kasih amplifier yang mana. Amplifiernya pun bisa beda-beda untuk tweeter lain, untuk mid-range lain, mid-bass lain. Jadi kita ini seperti pabrikan home audio, kita harus menyetel kekencangan antara speakernya ini disamakan. Demikian juga ruang lingkup kerjanya. Si tweeter ini contoh idealnya di frekuensi berapa sampai berapa, mid-range-nya berapa sampai berapa. Jadi kita ini seperti pabrikan home audio. Nah, ada faktor lain lagi, yaitu pantulan interior, di mana di mobil itu banyak sekali kaca, dan kaca ini adalah salah satu pantulan yang sangat tidak nyaman di telinga, tapi itu tidak bisa kita hilangkan. Sedangkan di home audio atau audio rumah, kita bisa bikin diffuser-diffuser, absorber-absorber seperti di ruangan ini. Lalu bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut di ruangan mobil? Kita bisa melakukannya dengan proses tuning. Yang kita tuning itu ada banyak hal, contohnya level, crossover, EQ, time alignment, dan semuanya ini saat ini dilakukan dalam dunia digital atau kita sebut digital signal processor. Suara tidak bisa live salah satunya karena ada noise yang masuk ke sistem audio. Noise ini biasanya bekerja dalam frekuensi yang sangat tinggi, contohnya electromagnetic field dari kabel-kabel, komputer yang ada di dalam mobil, maupun radio frekuensi, yaitu Wi-Fi, Bluetooth. Sebenarnya frekuensi ini tidak bisa langsung kita dengar, tapi harmoniknya mengganggu musik yang kita dengar. Untuk itu, kita perlu yang namanya noise control. Noise control ini adalah produk dari Harmonic Harmony, yaitu ada dua produk, EHD dan AHD. EHD, Electronic Harmony Device, mengontrol noise dari sisi elektroniknya. AHD, Acoustic Harmony Device, mengontrol noise dari sisi akustiknya. Nah, kalau kita pasang dua kontrol noise ini, maka musik di mobil bisa terkesan live tanpa mengubah tonal balance yang sudah kita setting sebelumnya. Supaya kita tidak salah langkah, kita harus memahami 4 faktor penting yang menentukan kualitas audio mobil kita. Yang pertama tadi produk, pilih produk yang kita dengar bagus dan bisa kita dengar untuk jangka panjang.
Dan yang kedua adalah instalasi. Pilih dealer yang track record instalasinya bagus, kita lihat bagus, rapi, mobilnya tidak getar. Demikian juga tuning, pilih dealer yang track recordnya bagus, sering juara, tuningnya bagus dan cocok di telinga kita. Yang keempat, jangan lupa ditambahkan noise control di sistem audio mobil kita. Jadi gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan kalau sistem audio mobil yang enak didengar itu dipengaruhi oleh 4 faktor tadi. Mulai dari produk yang mumpuni, instalasi yang tepat, proses tuning, dan kontrol noise yang baik di dalam kabin. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade audio mobil, langsung aja datang ke Autores Partner kita yang terdekat di kota kalian. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan lain, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye!